GPS dan peta. Siap membawa GPS dan peta. Garuda. Indonesia akan tetap pertahankan personil TNI di UNIFIL. Selamat pagi. Selamat pagi. Garuda. Baik rekan-rekan prajurit sekalian, Section Vehicle Patrol atau patroli kendaraan, untuk rute awal kita berangkat dari UNV 7 Dasri menuju ke 74 dan menuju ke 423. Okay, we do this patrol with coordination with LAF, with Lebanese Armed Force. Lebanese Armed Force. Posisi kita berdiri di sini merupakan panorama point, di mana panorama point adalah sebuah bagian dari blue line yang membentang untuk memisahkan antara wilayah Israel dengan Lebanon. Untuk rujukan kita di sini, fungsinya adalah untuk memastikan terciptanya perdamaian antara pihak Lebanon dengan Israel. Untuk situasi sampai saat ini masih stabil, tetapi 1 menit dapat berubah. Maka itu dapat kita garukan sebagai situasi yang rawan terkendali. Kementerian Luar Negeri atau Kemlu RI menegaskan bahwa Indonesia tak akan menarik mundur personil TNI yang tergabung dalam pasukan penjaga perdamaian PBB di Lebanon, dan mereka akan tetap menjalankan tugas sebagaimana mestinya. Pasukan penjaga perdamaian dari Indonesia tetap melaksanakan tugasnya sesuai arahan Force Commander UNIFIL dengan tetap memperhatikan keamanan dan keselamatan diri, ucap juru bicara Kemlu RI Roliansyah Sumirat dalam pernyataan tertulis di Jakarta pada Jumat. Ia mengatakan Indonesia terus berkomitmen mendukung misi pemeliharaan perdamaian PBB yang dilaksanakan di Lebanon Selatan sesuai amanat konstitusi. Indonesia, kata dia, masih merupakan kontributor pasukan terbesar di UNIFIL dengan mengirimkan hingga 1.230 personel. Komitmen Indonesia tetap ikut bertugas di UNIFIL selaras dengan keputusan PBB untuk tetap mempertahankan keberadaan pasukan penjaga perdamaian di Lebanon hingga saat ini, ucap Roy. Pemerintah Indonesia terus melakukan komunikasi dan koordinasi dengan berbagai pihak untuk memastikan keamanan dan keselamatan personel di Lebanon, ucap Roy. Ia juga memastikan bahwa personil TNI yang tergabung di UNIFIL masih dalam keadaan aman dan sehat. Sebelumnya, Argentina menjadi negara pertama yang menarik pulang tentara mereka dari penugasan di UNIFIL atas pertimbangan keselamatan. Negara tersebut menyumbang 4 personil. Menurut Wakil Sekretaris Jenderal PBB untuk Operasi Perdamaian Jean-Pierre Lexior, pada Selasa 19 November lalu, penarikan personil adalah hak prerogatif negara masing-masing. Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto dalam pertemuannya dengan Sekjen PBB Antonio Guterres di sela-sela KTT G20 di Brazil pada Minggu kembali menegaskan komitmen Indonesia untuk terus mendukung penguatan pasukan penjaga perdamaian PBB. Kebutuhan akan pasukan penjaga perdamaian yang diamanatkan secara internasional, kami siap menyediakan pasukan, ucap Prabowo, sembari menambahkan bahwa RI siap mengirim kontribusi untuk pasukan perdamaian ke Palestina jika dibutuhkan. Indonesia ternyata sudah mengajukan permohonan senjata dan peralatannya kepada Rusia untuk tahun 2025 hingga 2030. Kepala Komite Dewan Federasi Rusia untuk Pertahanan dan Keamanan Vladimir Bulevin mengonfirmasi pihaknya sudah menerima secara resmi permohonan Indonesia itu, seperti dikutip di Defense Spot 21 November 2024. Namun, ia belum bersedia mengungkapkan jenis-jenis senjata dan perlengkapan yang dipesan Indonesia tersebut. Yang pasti, langkah Indonesia membeli senjata baru dari Rusia itu untuk memodernisasi kemampuan pertahanannya. Menurut Vladimir Bulevin, proposal dari Indonesia itu sedang direview dan Rusia akan segera menyiapkan proposal balasan.
Kami sudah menerima permohonan dari kolega kami di Indonesia untuk proyeksi 2025 hingga 2030. Dalam waktu dekat, proposal dari Rusia akan disiapkan untuk menjawab permohonan ini, jelas Bulavin. Indonesia dan Rusia memang memiliki sejarah kerjasama militer yang cukup panjang. Akhir-akhir ini, Indonesia dan Rusia juga berkolaborasi dalam 7 kontrak di bawah kerjasama teknis militer. Rusia juga berkomitmen akan mendukung latihan militer Indonesia. Belum lama ini, Angkatan Laut Rusia dan Indonesia melakukan latihan bersama di Surabaya bertema Orruda 2024.